Orang-orang yang menimbun harta, baik emas ataupun perak, kalau sekarang dolar, rupiah, saham, apalah semuanya, dan tidak menginfakkannya, nimbun tanah juga, ngumpulin rumah, sama, tidak membelanjakannya, tidak memanfaatkannya di jalan Allah, fabashshirhum. Basyara secara harfiah itu artinya berita gembira, tapi ternyata belakangnya bukan gembira. Jadi bukan berita gembira, berarti basyir itu zahirkan, karena basyariyah sesuatu yang zahir dari manusia. Tampakkan, kabarkan yang zahir untuk mereka. Arzaqana wa amarana bi ikhraji ma razaqahu ilaina syukran lahu wa hubban li ibadihi mislina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini kalau kitab ini saya ngikut tematiknya dari Buya Zulasfi. Sekarang katanya kita pindah ke Al-Bab Al-Khamis ya. Kita ngikut ya. Syukron Buya, harus loncat Buya, kalau nggak gawat. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, bab yang kelima, sudah ada buku terjemahannya, silakan dicari. Imam Ghazali, salah satu uslub metodologis atau struktur cara beliau menulis, biasanya dimulai dengan ayat, habis ayat baru kemudian hadisnya, lalu kalam salafus saleh, tapi terlalu banyak, maka kemudian diikhtisar. Beliau hanya mengambil satu ayat di sini dari surat Taubah ayat 34. Qala Allah Ta'ala, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna, dan orang-orang yang menimbun, yang mengumpulkan, yang menyimpan, az-zahaba wal fiddata. Dulu harta itu nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Yang dijadikan sebagai harta yang dikumpulkan apa? Emas dan perak. Az-zahab wal fiddah. Ini bukan cocok logi Bu ya, mau nanya. Zahab itu secara bahasa artinya apa? Zahaba, pergi. Maka kalau bagi orang-orang yang paham nahwul qulub, emas itu bahasa Arabnya zahab, sesuatu yang harus pergi dari hati, yang harus pergi dari kita. Bukan cocok logi ya, emang begitu. Wal fiddah, dan perak ya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah. Jadi infak bahasa Arab beda dengan infak dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia infak itu identik dengan sedekah, sedangkan dalam bahasa Arab infak itu membelanjakan. Itu maka suami membelanjakan hartanya untuk istri disebut nafkah, nafkah. Aktivitasnya disebut infaq, anfaqa yunfiqu, infaq. Ya. Nah, nanti ada kalau untuk keluarga disebut nafkah, nafkah. Kalau untuk fakir miskin disebut sedekah. Untuk orang tua disebut ihsan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Nah, ihsan itu banyak, ada ihsan secara zahir, itulah ngirim duit. Kalau yang sudah bisa kirim duit ke orang tuanya. Tapi orang tua juga jangan banyak nuntut buat anak. Ya. Yang bakal jadi orang tua atau yang sudah tua. Kita itu punya anak bukan supaya anak balas budi. Yang nyuruh dia balas budi bukan kita, Allah. Kita besarkan anak karena perintah Allah yang menitipkan anak. Maka lafaznya wasayna, kami wasiatkan. Maka akbarul wasaya fil alam, wasiat teragung di alam semesta, wasiat Allah untuk kita berbuat baik ke orang tua, disebut ihsan.
Maka orang yang durhaka ke orang tuanya durhaka kepada Allah. Ya, antum mau jadi wali apalah kalau nggak baik sama orang tua tuh oleh setan namanya. Ya, cium-cium tangan kiai tapi tangan orang tua nggak dicium. Mau jadi wali apa? Mau cium tangan wali? Nggak begitu cara kita bermuamalah, ya. Masih ingat Sayyidina Uwais Al-Qarni? Secara ilmu hadis disebut mukhadram. Mukhadram itu artinya orang yang hidup zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi, iman kepada Nabi, atau imannya telat. Tapi secara ilmu hakikat dia sahabi, karena dia melihat Nabi SAW dengan batinnya, dan itu disyarah cara dia melihat oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab yang sudah kita khatamkan sebelumnya. Masih ingat? Khatmul Aulia. Karena kita punya dimensi rohani, Nabi punya dimensi rohani, maka yang disaksikan oleh Uwais Al-Qarni apa? Rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ruh itu tidak menempati tubuh, dia cuma berkait dengan tubuh, maka ruh bisa berkomunikasi walaupun jarak tubuhnya jauh. Yang jauh itu tubuh, ruhnya tidak jauh. Ya. Yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun harta baik emas ataupun perak, kalau sekarang dolar, rupiah, saham, apalah semuanya, dan tidak menginfakkannya, nimbun tanah juga, ngumpulin rumah, sama, tidak membelanjakannya, tidak memanfaatkannya di jalan Allah, fabashshirhum. Basyara secara harfiah itu artinya berita gembira, tapi ternyata belakangnya bukan gembira. Jadi bukan berita gembira, berarti basyir itu zahirkan, karena basyariyah sesuatu yang zahir dari manusia. Tampakkan, kabarkan yang zahir untuk mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Alim dari kata alama, bukan alim. Alim itu berilmu. Kalau alim kan hamzah, itu yang sangat pedih, mubalaghah, ya, sangat-sangat pedih. Wal murad bihi man'uz zakah, yaitu orang-orang yang menahan untuk tidak bayar zakat. Zakat di dalam Islam itu sudah sangat ringan. Di agama yang lain itu masih 1/10. Di Islam 1/10 itu sesuai dengan mata pencarian. Mata pencarian yang 10% itu kalau dia bercocok tanam dan menunggu bergantung kepada air hujan, air tanda hujan, berarti usaha dia sedikit. Nah, ada kaidah dalam ilmu zakat mengenai nisab zakat, setiap berkurang peran hamba dalam mencari suatu rezeki, maka berkurang nih, maka nilai zakatnya bertambah. Yang paling tinggi cuma rikaz, ma'din, apa itu? Tambang, 20%. 20%. Gede ya? Kecil itu dia, nggak hanya, contoh yang punya batu bara tuh, yang ngelola batu bara, nikel, apalagi, tapi untungnya sekarang itu dibagi, ada yang negara yang urus, ada yang swasta. Lalu bagaimana dengan zakat? Nah, di sini kemudian para ulama kita berbeda pendapat, ya. Nanti silakan, ada satu buku karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan segala perdebatan tentang beliau dan fatwanya, tapi tahun 70-an, 80-an, karya beliau sudah masyhur, yaitu Fiqhuz Zakah. Itu luar biasa sekali. Sudah ada terjemahannya belum? Ya, itu buku, kalau dia nggak menggabungkan minimal 2 fikih aja, fikih Syafi'i dan Hanafi, itu nggak ketemu polanya. Karena kalau pakai fikih tradisional nggak ketemu. Untung dia kemudian meramu sendiri. Makanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengakui, kalau bukanlah masalah politik yang tadi itu, yang kemudian beliau
nyangkut oleh satu aliran yang sangat yang sudah diharamkan sebagian ulama di Mesir, di Saudi. Mereka mengharamkan aliran yang diikuti oleh pergerakan Syekh Yusuf Qaradawi. Ini perlu kita sampaikan. Beliau itu tidak sesat secara akidah. Nah, biar kita kalau ngeritik orang itu alamatnya jelas. Beliau cuma punya pergerakannya itu dianggap haram oleh sebagian ulama dan dianggap bertanggung jawab dalam beberapa fatwa-fatwa radikalisme. Ya. Nah, semoga Allah menutupi aib-aib kita dan beliau. Amin ya rabbal alamin. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian meramu di tahun itu orang-orang masalah zakat masih sangat manual, bahkan sampai hari ini masih ada kiai, ustadz yang nggak mau zakat pakai duit. Caranya gimana? Bagus sih, ya mempertahankan tradisi. Cuma kan bolak-balik. Beras ada di kiai itu 5 bungkus. Yai, beli beras. Saya zakat, yai. Ambil belasnya diberi itu, di zakatin. Itu kan nggak efektif. Tapi itu bagus, mempertahankan tradisi. Cuma kalau saya, enggak. Ribet. Sekarang itu orang zaman selesai, ya. Pencet jadi. Pakai voice pun jadi kadang. Benar nggak? Sekarang pakai jari. Nggak ada cincinnya, bukan begini-gini, itu lain lagi tuh. Wal murad bihi man'uz zakah waz zakatu ahadu mabadi al-Islam wa ahadu arkanihi al-khams. Tadi kaidahnya apa? Setiap berkurang peran hamba dalam satu penghasilan, dalam satu pekerjaan, maka nilai zakat bertambah. Paling tinggi 20%. Enak banget tuh aliran, katanya aliran Islam bisa 50%. Ustadznya tajir, sugih tuh ustadznya. Kita nggak sampai begitu. Ini pun nggak ada paksaan loh ngeluarnya, kecuali Imam Ghazali mengatakan boleh pemimpin maksa umatnya, rakyatnya untuk ngeluarin zakat. Karena itu kebaikan bagi mereka. Ya. Cuma sampai hari ini kan nggak ada. Paling ada cuma perda. Nah, makanya pegawai dipotong. Tapi kadang-kadang mohon maaf, itu ada zolimnya. Gaji keluar, padahal orang ini anaknya 5, sekolah semua, gaji jadi potong. Harusnya sebelum motong, ada kajian dulu, disurvei dulu. Jadi Basnas, Basda udah nggak ada Basnas. Atau dia kerjasama sama Dompet Du'afakah, rumah zakatkah, atau lainnya. Ya. Nggak boleh main begitu-gitu. Harus disurvei, nama harus ribet. Tinggal diisi sekarang kan sudah ada namanya Google Form, itu tinggal diisi. Oh dia nggak jujur ya, terusan dia. Ya. Waz-zakatu ahadu mabadi'il Islam. Zakat itu salah satu daripada mabadi' al-Islam. Dasar-dasar bangunan keislaman. Bahkan boleh disebut salah satu rukunnya yang 5. Berkata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau disebut dengan nisbatnya Al-Ghifari. Beliaulah orang yang dulu mendengar ada Nabi di Mekah. Dia dari Bani Ghifar, agak jauh. Bani Ghifar ini adalah salah satu wilayah yang dilalui oleh pedagang Mekah sebelum ke Syam. Bani Ghifar. Mereka tidak pernah menyembah berhala. Bani Ghifar. Maka Nabi mengatakan, Banu Ghifar ghafarahumullah. Orang-orang Ghifar, semoga Allah ampuni mereka. Itu ada. Bani Ghifar ini disebut beragama Hanafiyah Ibrahimiyah, mengikuti Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini dulu dengar Nabi ada di Mekah, maka dia datang ke Mekah bersama ibunya dan saudaranya. Sampai di Mekah, Nabi nggak ketemu. Ternyata Nabi dakwahnya malam hari dan buat majelis di tengah malam sampai sebelum subuh. Tengah malam sampai sebelum. Kita pernah hidupkan sunnah ini di masa pandemi. Ya, ya begitu deh. Kalau udah ngaji malam kan beda rasanya.
Ilmu-ilmu banyak Allah bukakan tengah malam. Asrar-asrar, karena gelombang-gelombang orang suara, gelombang, jadi otak kita ini menangkap sesuatu yang masuk ke kolbu, itu juga bergantung ketenangan gelombang di otak. Coba antum nih sembari main HP, terus dengerin saya ngomong, nggak ada yang masuk loh, walaupun di depan saya. Atau hatinya lagi galau, pikirannya kemana-mana, berarti gelombang otaknya lagi kemana-mana. Kita udah baca 2 kitab, ya, nggak jelas. Ya, walaupun fisiknya di depan. Kalau malam hari, orang tidur, handphone banyak mati, internet juga banyak mati, TV juga banyak mati, kecuali yang nonton bola, ya kan? Terus, suara-suara nggak banyak, kendaraan nggak bising, maka gelombang yang mengganggu satu sinyal masuk ke otak itu nggak banyak. Oleh karenanya orang-orang ahlul lail yang Nabi katakan autiru ya ahlul Quran, berwitirlah di malam hari wahai pencinta Quran, keluarga Quran, itu orang-orang yang di kolbunya ada sir. Jadi kalau mau cari ahli asrar di alam semesta itu orang-orang yang malamnya kurang tidur. Mohon maaf, mungkin secara kedokteran kurang tidur malam hari livernya rusak. Kan kata antum. Saya udah ketemu orang umur 100 tahun lebih nggak ada livernya sembuh. Dokter yang ngomong mati karena livernya bermasalah, ya. Jadi kita nggak usah sok-sokan lah dalam hal itu. Cukup katakan secara kedokteran begini, tapi mungkin ada orang yang di luar kasus ini. Udah selesai, ya. Tapi memang kebanyakan kiai-kiai yang bangun malam hari, mereka itu menjaga pola makannya, makan dikit sekali. Jadi beban badannya itu nggak banyak, ya. Nah, Sayyidina Abu Dzar 30 hari nunggu Nabi nggak keluar-keluar, nggak masuk ke Al-Masjidil Haram. Hari ke-30 Abu Dzar sudah gemuk sama air. Jadi ternyata dia udah kehabisan. Ya, jadi daging udah nggak ada isinya tuh. Jadi diginiin tuh isinya air yang gelambir-gelambir. Gimana? Pernah lihat ada orang cuma minum air 10 hari? Kalau ini kayaknya cabi-cabinya karena daging tuh ya. Sayyidina Abu Dzar karena air. Dilihat Nabi secara fisik dagingnya nggak jelas, tapi itu gemuknya gemuk air. Jangankan itu, kambing atau sapi mau dijual, kan ada yang modus-modus tuh. Nah, dimasukin terus air ya, biar berat ya. Lumayan juga tuh ya. Sayyidina Abu Dzar dilihat oleh Abu Bakar, ini orang kok bukan orang Mekah, karena Abu Dzar hafal semua orang di Mekah, ya, hafal dia semua orang di Mekah. Kalau dia nggak tahu, dia lihat kakinya, oh ini anak Syanu, maka dia disebut ahlul ansab. Salah satu kelebihan ahli nasab, cuma lihat kaki, cara jalan, telapak kaki, oh anak Syanu nih, ini Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nyapa, man anta, kamu siapa? Dijawab, ana Abu Dzar, kami dari Bani Ghifar. Dia, adiknya dan ibunya sudah 30 hari nggak makan bahan makanan yang biasa. Lalu apa kata Nabi? Apa yang kamu konsumsi? Syaribna ma'a Zamzam, kami hanya mengkonsumsi air Zamzam. Nabi pelototin, dilihatin. Apa kata Rasulullah? Ma'u Zamzam ta'amun. Air Zamzam bukan hanya syurb, minuman, dia juga dianggap makanan. Semenjak saat itu nyatalah mukjizat air Zamzam, ya. Lalu Ibnu Qayyim di kitab At-Tibbun Nabawi menceritakan hal yang sama. Dia kehabisan makanan, dia kan orang Damaskus, duitnya kehabisan. Dia ngamalin ilmu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya amalan pergi umroh haji tanpa bawa bekal. Jadi sebuah seadanya. Tapi kata beliau, syaratnya satu, tidak boleh bergantung kepada makhluk. Berani nggak? Jalan kaki dari Damaskus, kalau pakai kendaraan sebulan, nggak pakai kendaraan, nggak tahu berapa bulan. Itu darat semua. Apa kata beliau? Syaratnya satu, hati tidak boleh bergantung ke makhluk. Ini sudah punya rumah, sudah punya duit, punya rekening, hati masih gantung sama makhluk. Makhluk kita sama Imam Nawawi, ya. Sekarang coba berlatih ilmu itu, nggak bergantung ke makhluk, ya, nggak bergantung ke makhluk. Nah, saya lagi latihan itu, ya. Itu kalau berhasil,
orang ini akan masuk kepada satu hadrah, satu level disebut al-hadrah as-samadaniyah. Itu makomnya di bawah ahadiyah. Di bawah ahadiyah. Mengenai nanti dapat hartanya gimana itu lain cerita. Dia tetap bekerja, dia tetap beraktivitas, tapi di kolbunya nggak ada kait kepada makhluk. Nah, orang ini dapat nur as-samadiyah. Tapi nur ini ternyata semakin kaya orang, semakin berat. Coba lihatlah caleg-caleg yang sudah berkali-kali jadi anggota itu, kalau dia mau nyalek lagi, mentok mau cari siapa lagi? Cari survei kadang nggak benar. Karena survei ini ngikutin, ya wallahualam, itu ilmiah tapi juga ada pesanan, ya kan? Dicari aja lumbung-lumbung yang kira-kira cocok. Akhirnya cari siapa? Kalau nggak cari wali, cari dukun. Ya, udah bingung mau ngadu sama siapa lagi. Kan kalau nggak wali, dukun. Atau dukun berkedok wali, atau wali berpenampilan dukun, bisa aja tuh. Ya. Jadi semakin tinggi mereka, semakin berat. Coba aja perwira-perwira yang sudah menengah mau tinggi. Itu masalah jabatan aja kadang wiridan dulu. Ya, pengen naik, digenjot pakai wirid. Ya boleh-boleh aja sih. Cuma kan malu, masa wirid ukhrawi dipakai untuk pangkat. Ya. Kalau mau ngamalin silakan. Ya. Cuma kalau ke kita salah alamat. Waqala Abu Dzar. Abu Dzar ini minum air zam-zam yang Nabi kemudian takrir sebagai makanan. Ya. Coba lihat Abu Dzar nggak pernah minta-minta sama orang. Ya. Itu cara dia, nggak mau bergantung kepada makhluk. Ya. Intahaitu ila Rasulillah SAW. Aku berakhir kepada Rasulullah SAW wa huwa jalisun fi zilil Ka'bah. Lalu beliau ini sudah Islam, ya. Sudah Islam, beliau sudah balik ke kampungnya. Cuma saudara dan kampungnya ini pecah dua. Islam saat Nabi di Mekah, yang kedua Islamnya nunggu Nabi hijrah. Jadi ada dua Bani Ghifar. Wa huwa jalisun fi zilil Ka'bah, Nabi sedang duduk di bayang-bayang Ka'bah. Falamma ra'ani, tatkala beliau melihatku. Indah sekali dilihat Rasulullah, ya. Kata Nabi mengenai ayat ini, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah yang disembah ketika sujud menghadap Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Qultu man hum, lalu Abu Dzar bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala al-aktsaruna amwala illa man qala hakaza wa hakaza min bayni yadayhi wa min khalfi an yamini wa shimali wa qalil ma hum ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma kanat wa asmunahu tamtahuhu biquruniha wa tata'uhu bi azlafiha kama nafadat ukhraha adat alaihi awlaha hatta yuqda bainan nas. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Tirmizi, Nasai, berarti Imam Bukhari baca, Imam Ghazali baca beginian. Nabi lagi duduk, tiba-tiba Nabi kemudian melihat ke alam sana. Kata beliau, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, yang paling merugi nanti di akhirat, orang yang mungkin kamu anggap paling kaya hari ini. Al-aktsaruna amwala. Yang kau lihat hari ini paling banyak menumpuk harta. Illa, berarti boleh numpuk harta dengan syarat. Ini jangan sedih dulu yang kaya, ya. Apalagi kaya orang kaya, bukan kaya beneran. Kaya orang kaya. Man qala hakaza wa hakaza, yaitu orang yang berkata begini, maksudnya dia mengeluarkannya kanan, kiri, depan, belakang, ya. Min khalfiyan yamini shimali. Tapi kata beliau, wa qalilum ma hum, tapi sayang mereka jumlahnya sedikit. Yang mau berbagi itu jumlahnya sedikit. Ma min sahibi ibilin. Nah, dulu itu kekayaan orang asetnya apa? Dulu
Asetnya dolar zaman itu? Enggak. Apa aset orang dulu? Tanah nggak disebut. Dulu tanah itu apa? Mas. Betul. Ya, sesuatu itu dinilai dengan emas, tapi ada bendanya. Misalnya domba, disebut ibil. Ibil itu artinya, yang kasih nama anak ibil ya. Ibil itu onta. Wala bakor. Apa arti bakor? Sapi. Wala ghanam. Domba. Siapa yang punya hewan ini? Dulu orang punya hewan begini bukan 1-2. Di zaman itu orang punya ini, itu partai besar. Partai besar. Kalau sekarang, saya kan coba dulu punya kambing. Pengen tahu gimana rasanya nyabit rumput selama 3 bulan. Lumayan, tangan kita ada capnya. Dan berasa, oh begini ya. Jadi karena dapat hadis Nabi jadi pengembala, nanti nggak usah ya, antum nggak usah coba. Saya aja nyoba itu. Kita cuma pengen tahu. Maka saya pernah sekali, seumur-umur sekali, besok-besoknya cuma minta tolong orang. Beliin saya kambing, nanti kamu yang rawat. Gitu. Udah nggak berani lagi. Ya. Nyabit rumput, apalagi di Matraman, di Depok. Depok masih banyak. Ya. Ciputat udah enggak. Ya. Dawami udah ketemu tempat rumput belum? Nggak ketemu kan Ciputat? Kasih batu aja sapinya. La yu'addi zakataha, orang-orang yang punya aset. Nah, jadi ini kita terjemahkan saja aset. Dulu bentuknya binatang, sekarang binatang ternak, sekarang apa? Bisa dolar, bisa saham, bisa tabungan. Ya. Orang yang punya aset, asetnya bisa hidup ataupun tidur, lalu tidak membayarkan zakatnya. Nah, khusus zakat itu aset yang bergerak ya. Illa ja'at yaumal qiyamati, kecuali pada hari kiamat. Nah, dulu diibaratkan kalau onta, sapi itu ada tanduknya. Sapi itu ada tanduknya. Nanti si sapinya akan nanduk dia. Lalu berat badannya akan membani dia. Selesai ini datang yang lain, selesai ini datang yang lain. Berat, sangat berat. Jadi maksudnya satu-satu diperiksa sama Allah. Jadi rezeki kita itu bukan yang kita tumpuk, rezeki kita yang kita pakai. Baju yang sekarang di rumah yang nggak dipakai itu lagi bukan rezeki kita, mungkin rezeki orang. Ya, duit yang antum sekarang taruh di ATM, walaupun cuma 100.000, kalau masih dalam bentuk ATM atau tersimpan, itu bukan rezeki kita. Rezekinya kalau dibeli apa, kopi mengenang-enang, kopi buat janji, ya ada kopi patah hati, kan? Ada kopi kelain hati juga ya, ada kopi nanti hati, macam-macam. Kalau sudah jadi barang kita konsumsi, kalau dibeliin baju dipakai, baru itu disebut rezeki kita. Itu. Jadi yang kita tumpuk bukan rezeki. Apa yang membuat orang takut untuk nggak mau berbagi? Dia takut miskin, sederhana aja. Takut habis. Sejak kapan rezeki Allah habis? Kan nggak pernah rezeki Allah habis. Ya. Dan jalan rezeki itu macam-macam. Ya. Wa hadzal hadis mukharrajun fi sahihain. Ya. Kalimat ini, apakah mungkin Ghazali ngomong begitu? Sangat mungkin, karena di Ihya Ulumuddin itu ada lafaz wa fi sahihain, di dalam kedua kitab sahih. Ya. Karena beberapa orang anggap Imam Ghazali ini enggak jago hadis. Yang ngomong begitu 42 hadis saja belepotan. Hadis Arba'in Nawawi belepotan dia. Imam Ghazali 5.000 hadis hafal di luar kepala. Ya. Nah, teman-teman semua, zakat itu gampang sekali baginya. Bagi dua aja. Zakat jiwa, zakat harta. Secara harfiah zakat berarti pertama pembersih. Yang kedua numu. Numu itu tumbuh. Maka semakin orang memberi, semakin tumbuh di dunia kah atau di akhirat. Itu arti daripada
zakat. Buya, manggil Buya Asfi. Biasanya A nyilang, Buy. Buy. Jadi bagi zakat gimana? Satu zakat jiwa, satu zakat harta. Nah, yang banyak itu zakat harta, karena zakat harta ini berkembang tergantung cara mengumpulkan harta. Cara mengumpulkan harta, ada yang lewat binatang ternak yang jadi aset. Kalau binatang liar jadi aset nggak? Nggak jadi aset. Terus yang kedua, lewat harta yang ditumpuk, yang dicari, atau alat tukar yang bernilai. Ya. Nah, cara mencari harta. Di zaman Rasulullah ada nggak karyawan kerja jam 8 pulang jam 5? Maka tidak ada namanya zakat profesi. Zakat profesi itu sebenarnya pecahan dari zakat harta. Istilah ini dimunculkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tapi prakteknya sudah ada semenjak zaman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lalu dikembangkan oleh kawan Imam Malik, al-mujtahid mutlak di zamannya, Imam Laith bin Sa'ad. Beliau mujtahid di Kairo, belum ada Kairo sebutannya, Mesir aja. Daerah Mesir. Beliau itu sebelum setiap akhir tahun, sebelum haul, jadi haul itu kalau di fikih, bukan haul orang mati. Haul itu hitungan setahun. Jadi hitungan setahun disebut haul. Sebelum habis haul, semua hartanya sudah di bawah angka wajib mengeluarkan zakat. Kita lagi bahas zakat lagi ya. Selamat pusing. Tapi sepusing-pusing bahas ini nggak akan sepusing bahas kajian ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu pusing tapi bikin candu. Ya. Kalau kiai-kiai yang penyayang tuh ngomong ke saya, jangan berat-berat sama umat. Saya bilang, kiai, emang berat. Tapi biasanya kopi yang berat itu bikin candu. Kajian yang berat itu bikin fly dan candu. Ya, kiainya senyum-senyum aja habis itu ya. Ya. Jadi kita sama kiai-kiai kalau dinasihatin terima. Habis itu kalamkan sesuatu yang kira-kira beliau tidak menganggap kita ini suul adab lah ya. Ada juga yang nggak bisa dijawab begitu, nggak bisa dicandain. Bilang, ya kiai, insya Allah nanti dikurangi. Udah gitu aja gitu. Ya. Kita kan guru kita banyak ya. Ada juga yang mau ngatur-ngatur saya. Saya nggak boleh berguru ke fulan. Loh, ente siapa ngatur-ngaturannya? Kita mau berguru siapa? Kita ngikutin manhaj Imam Sya'rani. Imam Sya'rani gurunya ada manusia, ada tumbuhan, ada juga hewan. Boleh nggak ngatur-ngatur Imam Sya'rani? Hatta beliau berguru ke guguk anjing, itu boleh. Beliau berguru kepada, ketika baca hadis pelacur yang kemudian, mohon maaf ini bahasa mungkin kasar, PSK yang beliau dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan dia diampuni Allah cuma karena berbagi kepada anjing. Imam Sya'rani pun berguru, dan pada kenyataannya benar ada, sampai sekarang ada yang begitu ya. Sampai sekarang ada yang begitu. Oh, yang katanya bawa jubah-jubah keagamaan, kata-katanya Masya Allah, pelitnya nyelkit. Ada juga ya, menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Kan ada dalil, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan hendaklah makan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini bukan larangan ngasih kepada non-muslim. Jadi pas kemarin di Cianjur, kalau nggak muslim nggak dikasih. Emang begitu kita. Mu'allaf itu bahasa Arab artinya dua. Orang yang baru masuk Islam, hatinya sedang gaduh, hendak didoakan, diharapkan ada kelembutan, mu'allaf, dilembutkan hatinya. Ada juga orang yang diharapkan tersentuh oleh ajaran Allah ini. Dia masih non-muslim, tapi diharapkan tersentuh. Gitu. Atau dia belum jelas agamanya apa. Emang kita kalau ada orang tabrakan jatuh, kamu KTP-nya apa? Agamanya apa? Kan nggak begitu. Enggak kan? Orang dapat musibah Cianjur, tanya lu agamanya, ya salam. Ya.
Nah, zakat harta itu ada bentuknya. Di zaman Nabi apa aja tadi? Zakat mal itu ada bentuknya niaga, ada bentuknya hewan. Karena dulu adanya cuma itu, tambahin rikaz, ma'din, ya. Barang nemu atau barang galian. Kalau sekarang ada namanya profesi. Sekarang juga ada cara dari harta itu muncul saham. Bahkan sudah ada kripto. Maka ke depan kalau kripto ini eksis, mesti ada kajian mengenai zakat kripto. Tapi katanya lagi banyak masalah. Biasanya begitu, ya. Biasanya begitu. Di beberapa negara malah tambah naik, eksis. Di Indonesia, karena Indonesia tidak menganut itu dan belum membenarkan secara undang-undang, maka kita belum menggunakannya secara terbuka. Jadi usaha-usaha menaikkan kripto ini agak berat juga. Karena kalau kripto naik, rupiah jatuh. Mau. Maka sampai sekarang kita belum main kripto. Saham aja belum, gaya bener. Kalau saham kan bisa lewat bank, reksadana, ya kan? Ada nggak di zaman Nabi itu? Nggak ada. Nggak ada. Dan itu berkembang. Dan dia masuk kepada furu daripada cabang daripada zakat harta. Jadi zakat harta itu berkembang bergantung perkembangan cara memperoleh si harta itu. Sekarang nama pekerjaannya apa lagi? Tadi zakat profesi, ada yang saham, apa lagi? Gimana cara ngeluarin zakat dari saham? Sama kayak emas. Mau berpusing dikit? Apa berputar-putar dikit? Biar praktis gitu. Haulnya, nisabnya emas berapa? Ya, sekarang itu berapa rupiah? Sekitar berapa? Rumusnya berapa? 1/4. Ya, benar. Berapa rumusnya? Di sini ada loh. Saya nggak mau buka dulu. Hah, Buya Asfi, zakat emas berapa Buya? Tuh, Jadi berapa nisabnya emas baru keluar? 77 gram. Ternyata di fikih Matan Abi Syuja, syarahnya berlainan. Guru saya dulu, Syekh Taufik, masih hidup, beliau menyebutkan 80-an. 80-an? Coba dikalikan, 1 gram berapa? Ayo, ngali-ngali. Kalau biasanya akhwat tuh ngitung duit cepet. Jadi kira-kira berapa? Sekarang 1 gram berapa rupiah? Ya yang murni. Yang 24 karat lah. 1 juta. Berarti satu nisabnya 70-an juta. 80 juta. Naik ya. 10 tahun lalu, 7 tahun lalu masih 45 juta. Sekarang berarti naik. Berarti yang punya emas nih berbagilah. Berapa? 70 juta udah kena. Berapa Bu ya? 0, berapa? Zakatnya emas 2,5. Emang segitu? Pakai persen. Coba dikaliin 70 juta. Jadi kalau udah punya duit 70 juta, siap-siap. 70 sampai 80 lah ya. Siap-siap, kalau sudah setahun duitnya ngendep, maka wajib keluarkan zakat minimal. Itu angka minimal, boleh dikeluarin separuh. Itu minimal.
Imam Ghazali bahkan mengatakan boleh kita mentakjil, bukan hanya takjil puasa, buka puasa, mentakjil bayar zakat. Kita bayarkan untuk 3 tahun ke depan tuh boleh. Itu fikih baru Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali mengatakan boleh dipaksa. Nah, teori paksaan itu hanya berlaku bagi negara. Bagi raja atau pemimpin terhadap rakyatnya, tidak berlaku dari ustadz kepada jamaahnya. Ya, apalagi suatu jamaah, suatu organisasi kepada anggotanya, itu nggak boleh ada paksaan, hanya anjuran. Ya, yang boleh mengatakan seperti itu, apa yang melakukannya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Oh, di sini sebutkanlah macam-macamnya. Ini masih zakat versi lama ini semua. Nanti Buya Asfila yang jelasin ini ya. Nah, tadi zakat dibagi 2, apa aja? Zakat jiwa disebut zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Istilah zakat fitrah mustalah mutaakhirah, istilah belakangan. Asalnya dalam hadis shadaqatul fitri, bukan pakai ya, fitr. Jadi kalau hari yang fitri itu artinya hari makan sehari. Karena fitr itu artinya makan. Zakatul fitr artinya zakat untuk keperluan makan sehari. Cuma secara bahasa boleh diotak-atik. Maka muncullah dalam beberapa kitab yang ditulis oleh ulama-ulama fikih mutaakhirin, termasuk ulama Melayu, ulama Minangkabau yang lama di Mekah, namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi, dia nulis kitab Kifayatul Ghulam. Dicetakannya, saya nggak tahu aslinya, dicetakannya disebut zakatul fitrah. Nggak tahu yang buku-buku Arab ada juga 1-2, saya curiga itu salah cetak. Curiga, karena di hadisnya tidak ada lafaz fitrah. Inna Rasulullah SAW farada zakatul fitr. Kalau dibaca fitri, tapi fitri pakai ya, ini nggak pakai ya. Jadi yang namanya fitri, jangan sedih ya. Karena lahirnya hari raya fitri. Seharusnya kalau hari adha namanya adha, nahar gitu. Ini masalah pengistilahan ya. Masa ngomong serius terus ya. Sesekali kita bahas fikih lah. Cuma detailnya nanti sama Buya Asfi, karena juga dikaji dalam Sunan At-Tirmizi, biar tidak tumbang tindih ya. Zakatul fitr atau zakat fitrah bukan berarti zakat yang membalikan orang kepada fitrah, tapi itu zakat untuk keperluan makan sehari. Tujuannya apa? Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Hadis Imam Abu Daud, untuk membersihkan puasa yang kurang sempurna, dan yang kedua untuk memberi makan orang miskin hari itu. Jadi dulu orang kalau dia nggak kerja, nggak makan, maka orang-orang begini mesti dapat zakat fitr. Dia kalau nggak keluar dari rumahnya cari duit, dia nggak makan. Orang begini dapat zakatul fitr. Masa dengan sedekatul fitr masuk surga? Ya, masa orang bisa suci dengan cuma itu? Kan nggak mungkin. Nah, ini cara membaca teksnya. Di luar tadi itu ada zakat apa? Zakat jiwa, di luar itu zakat harta. Itu yang berkembang sampai nanti. Maka teman-teman yang mungkin punya aktivitas di situ, ulama kita ada yang saklek, ada yang kemudian sangat terbuka, open mind, mereka menerima masalah itu. Kenapa saya pro kepada zakat profesi? Sederhana aja, zakat tanaman, zakat padi misalnya, padi dulu sekali 6 bulan, sekarang sekali 3 bulan. Berapa keluarnya? Jika tak ada hujan 10%, jika irigasi 5%. Oke, zakat profesi keluarnya sekali sebulan, kok cuma 2,5%? Nggak mau? Ya kan? Adil nggak? Nggak adil. Kecuali memang UMR-nya di bawah kebutuhan. Lain cerita, ya. Ini
Tahu UMR nggak? Wah, mahasiswa belum tahu ya. Punya kebutuhan lais, dia udah kasih ngitung. Dia ada orang kasih, ada yang perlu dikasih. Itu imam lais, imam tajir, imam yang kaya. Siapa yang paling sering dibantu imam lais? Imam Malik sebelum dapat bantuan dari kerajaan, dari kesultanan, waktu itu khilafah. Ya, khalifah itu dulu awalnya tidak kasih tunjangan buat Imam Malik. Maka siapa yang ngirim dia? Sekali setahun dikirim oleh Imam Lais bin Sa'ad. Dikirimin duit. Kalau enggak, Imam Malik kere bukan main, ya, miskin. Karena beliau udah nggak sempat kerja. Kerjanya cuma ngajar. Itu sebabnya kemudian kita beruntung mengajar itu sekarang semenjak Imam Malik dapat insentif daripada siapa? Kekhalifahan. Semenjak saat itulah sejarah bermula. Mungkin sebelumnya ada tapi tidak tercatat dengan baik. Guru digaji. Jadi sekarang guru digaji itu berkah Imam Malik. Berkah siapa? Guru itu kan ada cikgu untuk TK ya. Apalagi di bawah TK itu PAUD. Kalau yang level tinggi itu kayak Buya Aldomi, Dr. Aldomi. Dosennya nggak tanggung-tanggung, masih muda, dosen S3 kan, ngeri kali. Cuma dosen itu namanya yang keren, gajinya nggak tahu. Ya, tanya sama Buya Aldomi lah ya. Insya Allah cukup Buya ya. Insya Allah cukup. Kasihan. Semoga guru-guru, dosen-dosen di Indonesia Allah sejahterakan. Semoga pemimpinnya mulai memperhatikan nasib guru-guru dengan serius ya. Amin. Rabbal alamin. Amifalah nih. Sekarang ketua STAI. Ini gaya santai aja kan. Gaya mahasiswa S1, S2 gitu ya. Baik teman-teman semua, di sini banyak tentang tafasil mengenai zakat. Silakan nanti didiskusikan dengan Buya Zul Asfi. Semoga Allah memberkahi harta kita semua, memberkahi ilmu, jiwa, keluarga, dan siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat kita semua. Ala hajin yang ulikulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
وأولي الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Oh ya, Insya Allah ini di tahun 2000 berapa ini? Udah nggak muda ini. Penutupan kajian di tahun ini. Tapi tenang, tahun depan itu cuma beberapa